ada 8 jaminan mutu yang insya Allah akan diberikan kepada Ananda. Yang pertama itu adalah istiqomah mendirikan sholat. Jadi kami akan membiasakan Ananda itu sholat berjamaah di masjid, ya, di musola yang sudah ditentukan. Ya, bisa next terus. Ya. Sholat farduhnya, sholat sunnah rawatibnya, sholat tahajudnya. Tapi tidak cukup dengan sholat itu saja sendiri. Kami coba untuk memahamkan bagaimana sholat itu dilaksanakan dengan benar, dengan baik, kaifiahnya, maksudnya, dan fungsi daripada sholat itu diajarkan di pembelajaran fikih. Jadi dikuatkan dengan pembelajaran fikih. Kemudian jaminan mutu yang kedua adalah tartil baca Quran. Next. Ya, tartil baca Quran. Ya, programnya itu tahsin. Jadi tahsin ini perbaikan bacaan. Jadi setiap hari itu kita membaca Quran. Setiap subuh. Setelah sholat subuh kita baca Quran. Nah, kemudian tidak cukup dengan membaca saja, tapi kita mencoba untuk naik ke level berikutnya, yaitu paham dengan Al-Quran dengan menggunakan metode sekejap. Ya, metode sekejap ini insya Allah akan diajarkan di Atirah secara keseluruhan. Ya. Kemudian ada pembiasaan membaca surah Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Dan yang terakhir untuk tartil Quran ini adalah daurah Quran. Daurah Quran ini bagi anak-anak yang masih belum mencapai target, kita upayakan diajarkan lebih banyak lagi, sehingga ada namanya daurah Quran. Kemudian yang ketiga, jaminan mutu yang ketiga adalah hafal Al-Quran. Ya, next. Kemudian hafal Quran, tahfidz. Jadi targetnya itu ayah bunda selama 3 tahun nanti di asrama itu minimal kita menghafal 2 juz. Minimal menghafal 2 juz. Kemudian kita ada program simaan Al-Quran. Setiap selesai 1 juz kita simakkan, kita perdengarkan kepada orang tua atau teman-temannya di asrama. Kemudian ada kelompok atau kelas takhasus di asrama. Jadi ada anak-anak kita yang orang tua yang menginginkan anaknya menghafal Quran lebih fokus, kita bisa memilihkan kelas atau kelompok takhasus ini. Bilang, tapi Ustaz, bisakah tidak anakku biar fokus menghafal saja? Silakan, kita akan layani untuk kelas takhasus ini. Jadi kalau ada yang mau menghafal, khusus menghafal, maka jam pembelajaran Al-Qur'annya itu lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya. Ya. Kemudian ya, yang keempat yaitu berakhlakul karimah. Nah, di sini kita mengajarkan anak-anak pembiasaan untuk berakhlakul karimah dengan mengajarkan mata pelajaran akhlak. Kemudian ada kajian tokoh. Kajian tokoh kemarin kita kedatangan Ustadz adiknya Syekh Ali Jaber, Ustadz Rozi, dan kita juga melakukan perayaan Hari Besar Islam sebagai wujud mengingat, ya, tokoh-tokoh, mengingat pribadi-pribadi, akhlak-akhlak yang ada di kisah-kisah atau perayaan Hari Besar Islam. Kemudian kurban dan buka puasa bersama dengan anak yatim. Ini untuk akhlak. Kemudian kemandirian. Jaminan mutu yang kelima yaitu berkarakter mandiri. Yang pertama itu adalah basirah, ayah bunda. Basirah itu singkatan dari bersih, asri, indah, rapi, aman, dan hemat. Jadi ada checklist kamar, checklist yang setiap anak itu punya. Kebersihannya di checklist, kerapiannya di checklist, keindahannya dalam kamar, keamanannya, dan hemat. Hemat di sini juga bisa listriknya dengan uang sakunya. Nah, di sini bisa kita checklist setiap hari untuk kebiasaan berkarakter mandiri.
Kemudian yang kedua, kita akan ada agenda lomba kebersihan kamar. Ya, jadi setiap per 6 bulan itu kita akan merilis ya siapa yang paling bersih kamarnya, yang siapa yang paling rapi dan siapa yang paling bagus kamarnya. Kemudian yang ketiga ayah bunda, belajar mandiri. Belajar mandiri ini setiap malam kita akan lakukan pendampingan oleh pembina. Setiap malamnya belajar mandiri setelah sholat isya, karena setelah maghrib kita makan malam, setelah sholat isya baru kita belajar mandiri di kamar masing-masing. Dan adapun misalkan seperti ananda yang masih kurang di bahasa Inggrisnya misalkan, atau matematikanya, ingin meleskan anaknya atau privat oleh guru yang berada di sekolah, itu bisa dilaksanakan di malam hari bunda ya, untuk belajar mandiri. Kemudian yang keempat, untuk berkarakter mandiri ini ada boarding cup. Ini istilah anak-anak ya, kita happy fun, senang-senang ya, boarding cup ya, internal siswa yang ada di asrama. Kemudian ada liga boarding. Liga boarding ini kita mengundang sekolah-sekolah yang berasrama dari luar untuk bertanding di Atira. Ya, ada futsal kemarin, sepak bola, ada tahfiz, kemarin kita juara tahfiz. Ya, sepak bolanya tidak dapat juara ya. Ya, lomba tahfiz alhamdulillah juara 1. Ya, dan macam-macam lomba-lomba yang kami adakan di liga boarding ini. Kami mengundang tahun lalu itu Sesulbar kami undang. Ada 30 lebih pondok pesantren datang ke sini untuk mengikuti lomba liga boarding. Kemudian kita ada ekskul juga di boarding ayah bunda. Ekskul yang ada di boarding itu tidak ada di sekolah, jadi kita adakan di asrama. Jadi tidak ada di sekolah, kita adakan di asrama, seperti sepak bola, ada juga silat, rebana, memanah, takraw dan kaligrafi. Kemudian yang ketujuh ayah bunda, kita juga ada pembentukan isbah. Jadi sebuah organisasi seperti OSIS di sekolah, supaya melatih berorganisasi anak-anak kita di asrama. Kemudian hafal hadis. Ini ayah bunda menghafal hadis 40 hadis pilihan. Ya, jadi pembelajaran hadis ini insya Allah akan dilakukan juga sekali seminggu. Target hafalan hadisnya itu 2 hadis 1 bulan. 2 hadis 1 bulan, tidak banyak. Dan insya Allah ada dibuktikan dengan simaan hadis. Dibuktikan dengan simaan hadis, kita anak-anak menampilkan hadisnya 1 sampai 10. Jadi targetnya dulu 1 sampai 10. Setelah selesai 10 baru disimakkan, diperdengarkan, baru pindah ke level berikutnya sampai 40 hadis. Kemudian bahasa Arab dan Inggris. Ini kami menjaminkan mampu berkomunikasi bahasa Arab dan Inggris. Jadi setiap hari ayah bunda itu akan ada pengarahan dari teman-teman pembina ya, menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kita cukup dengan 2 bahasa saja, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di sekolah ada apa tadi? Jepang ya, Jepang, dan ada juga Mandarin kalau tidak salah ya, ada Mandarin. Tapi di asrama hanya 2 bahasa saja yang kami upayakan untuk anak-anak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan pemberian mufradat setiap hari, dan guru pembina mengarahkan juga dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian ada talent show. Talent show ini bertemakan bahasa Inggris. Jadi semua yang ditampilkan di hadapan, ditampilkan di pementasan itu bernuansa bahasa Inggris, yaitu talent show. Kemudian ada Rihla Arabiyah. Rihla Arabiyah kita keluar, belajar di luar, seperti kemarin kita belajar di Malino dengan tema Rihla Arabiyah. Jadi kosakata bahasa Arab disampaikan di waktu itu. Kemudian terakhir ayah bunda, yaitu mahir public speaking. Public speaking. Jadi untuk public speaking ini kita akan ada 2 kali seminggu ananda dilatih untuk bicara, kultum, pidato ya, dan khutbah.
Nah, di sini ada pelatihan mubalik dan imam tarwih. Itu juga kami akan lakukan di asrama. Ya. Di sekolah SMA Atira Bukit Baruga itu sholat Jumatnya terpisah sendiri, dan rata-rata anak boarding yang mengikuti khutbah Jumatnya di sekolah. Jadi seperti itu ayah bunda untuk public speaking. Kemudian rihla ilmiah tadi itu sebelumnya rihla ilmiah kita rencana akan ke mall ya. Bukan cuma jalan-jalan saja, tapi harus membeli satu buku yang bisa dibawa pulang dan bisa dibaca dan dibuatkan resumenya sehingga bisa mendapatkan manfaat dari buku tersebut. Saya kira itu ayah bunda dari boarding Atira Bukit Baruga selaku di asrama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ke kepala sekolah SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.